ada orang sholat sikile iku benggangi kenemenan sampai kakinya itu menyakiti orang lain dengan alasan merapatkan, meluruskan soft dan barisan. Kita kan kadang risih kan? Ya. Jentik di pepet-pepet itu kan risih. Tarik juga kadang Gus, ditarik juga. Tarik cekel banting gitu. Kita kan risih kadang kan. Sementara orang itu mungkin belum ngerti, karena ada orang yang belum ngerti. Mereka itu maksudnya meluruskan soft dan rapatkan barisan itu apa? Wajarnya lah orang kan ngerti sikile di desel-desel kan risih mereka kan. Lapo toh jedekku diudik-udik ini lapo gitu kan. Itu kan mengenalkan Islam dengan cara yang kurang baik. Lantas Gus, selanjutnya ciri-ciri aswaja itu seperti apa? Ciri-ciri aswaja ya yang paling utama, mereka itu umat yang berada di tengah. Orang yang moderat. Orang yang tidak berat kanan, tidak berat kiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang paling enak apapun itu biasanya di tengah. Di tengah. Kecuali donat. Kecuali donat ya Gus. Saya nggak berani bahas yang apa ini. Soalnya donat tengah bolong. Nanti kata dicokot gak iso. Yang ini lah ciri-ciri orang ini pakai guyon ini. Iya. Waduh kena donat timbang lali padahal. Tengah-tengah Gus. Tengah-tengah ya. Iya Gus. Tengah-tengah. Di Quran itu Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusanmu soal dunia. Tapi di ayat lain Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Apalah arti dunia itu kecuali sendagara belakang. Loh ini kan dua ayat yang kontradiktif kan? Kontradiktif. Siji ngetan, siji ngulon. Siji lanang, siji wedok. Kalau ulama tafsir memahami ayat ini, ketika ada dua ayat kontradiktif, maka maksud dari ayat ini adalah kamu itu harus memilih jalan yang tengah-tengah. Ojo kenemenen donyane, tapi juga jangan lupakan urusan dunia. Jadi orang itu nggak boleh ngaji, tok sembahyang, tok sholat, tok anak bojone gak ke rumah. Tapi juga tidak boleh ngurusin donya tok, anak bojone di rumah, tapi dia tidak ibadah. Harus balance, Pak. Harus balance, Seimbang. makanya apa? Kalau ngomong Kanjeng Nabi itu kan Kanjeng Nabi ketika wis ngurusin donya wae itu datang waktu azan. Kanjeng Nabi ngomong ke Bilal, "Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Istirahatkan aku dari urusan dunia ini ya Bilal." Akhirnya beliau sholat. Jadi kan balance. Balance. Jadi ciri-cirinya orang aswaja yang paling utama itu adalah dia balance, tengah-tengah. Dia gak kenemenen. Makanya muncul istilah apa itu sing di Kemenak itu biasanya moderasi beragama. Muncul itu sebetulnya juga dari situ. Dari situ tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Kira-kira gitu Gus ya. Kira-kira gitu. Ekstrim kanan itu kan mereka tidak mau agama sama sekali. Kalau ekstrim kiri, mereka terlalu ekstrim untuk beragama. Dan ini semuanya menyebabkan masalah. Sehingga nggarai orang benci ke agama. Yang ini juga menyebabkan orang benci ke agama tapi dengan cara yang lain. Contoh ya. Contoh. Monggo Gus. Contohnya gimana ini? Contohnya gimana? Ya tadi siang tadi sore. Tadi siang kayak ada acara di mana di Wonorejo. Oh, jauh. Acara kubur. Di situ kami ngomong titik lah soal ini. Akhirnya muncul cerita. Ada orang sholat sikile itu benggangi kenemenan sampai kakinya itu menyakiti orang lain dengan alasan merapatkan, meluruskan soft dan barisan. Kita kan kadang risih kan? Ya. Jentik di pepet-pepet itu kan risih. Tarik juga kadang Gus. Ditarik juga. Tarik cekel banting gitu. Kita kan risih kadang kan. Sementara orang itu mungkin belum ngerti, karena ada orang yang belum ngerti. Mereka itu maksudnya meluruskan soft dan rapatkan barisan itu apa? Wajarnya lah orang kan ngerti sikile di desel-desel kan risih mereka kan.
lapo toh jedekku diudik-udik iki lapo gitu kan. Itu kan mengenalkan Islam dengan cara yang kurang baik. Golek tambah suwe wonge mepet ngene sing kene tambah megagah, kula kuwatir katoke suwe. Nah itu. Frank Wurlitz kalau saya dulu di Malang tahu Mas? Iya. Di Malang 2007 waktu itu di Malang ya banyak lah yang golongan kayak gitu banyak. Sholat ada orang mepet-mepet kaki saya, jadi jendike sing kanan orangnya mepet ke kaki kiri saya. Mata kaki ketemu mata kaki ketemu mata kaki direpet no, jendike aku mepet jendikku. Iya. Lah kan kesel dipepati terus, jenenge risih kan. Akhirnya jendik kiri saya angkat. Kan jendiknya dia masuk ke bawah. Masuk. Taide. Batinku menang di sikilmu saya ini. Kayak tenang dindi. Setelah itu, kadang kan orangnya nggak mau salaman. Iya. Gak gelem salaman. Tak guyub doa nggih. Tapi gak apa sikilmu mah gak apa-apa. Hatiku mah gitu. Maksud saya itu Gimana ke? ini bukan masalah kaki, bukan masalah apa tidak, karena memang merapatkan saf itu kan merupakan keutamaan sholat. Keutamaan. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tawanis sholat. Tapi jangan mengenalkan Islam dengan cara yang seperti itu. Nong Kanjeng Nabi aja Modal. Kanjeng Nabi itu kan ketika ada orang muda datang ke Kanjeng Nabi tanya, ya Rasulullah, saya ini kalau sujud yang turun itu lutut saya dulu atau tangan saya dulu? Karena dilihat masih muda oleh Kanjeng Nabi, yang turun lutut kamu dulu turun. Kemudian orang itu pulang, datang orang tua. Kanjeng Nabi, karena wis tua omongannya rada ndredeg banget. Kanjeng Nabi, saya mau tanya, kalau saya sujud yang turun lutut apa tangan? Didelok dan bule wis dekleng, wong wis tua, tangan dulu. Dua orang itu pergi ke masjid, sholatnya jejer Pak sholat. Ketika mau sujud, sing enom mudhun dengkul dhisik, sing tua mudhun tangan dhisik. Mari sholat peliri-pelirian, Pak. Akmu mang sujud mudhun apa dhisik? Dengkul, tangan, dengkul. Olah tekan di Kanjeng Nabi. Waduh, padha Kanjeng Nabi nih, Pak. Datang ke Kanjeng Nabi yang betul lutut dulu apa tangan dulu? Yang penting sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau memang masih muda lututnya kuat, turun lutut dulu. Kalau sudah tua nggak kuat, turun tangan dulu nggak masalah. Sampai situ hadis. Terus ini saya tambahin sendiri. Kalau mau turun, lutut dulu, tangan dulu, silakan lihat kemampuan. Yang penting satu, jangan turun kepala dulu. Kalau sampean turun kepala dulu, malik. Pun, kenapa jadi benjut, malik. Gak situ sembayang, koprol tadi. Berarti ciri-cirinya tadi moderat itu Gus ya? Moderat. Yang paling utama itu moderat. Moderat. Ciri-ciri ini wong Islam itu moderat. Jadi lihatlah sesuatu jangan hanya dari aspek ibadah saja, tapi lihatlah juga aspek kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Anak biahnya itu di situ. Itulah kenapa sampai saiki itu pengikut kelompok Muslim terbesar, organisasi Muslim terbesar di dunia itu ya Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain sudah ya. Wah, ini. Ya, saya kira itu Gus Hatta. Saya kira itu podcast kali ini mungkin terakhir anjuran atau apa untuk warga Nahdien dari Gus Hatta, Ketua LDNU Kabupaten Pasuruan. Monggo tahlilan itu tetap lanjut di era gempuran takfiri apa gimana gitu. Di era gempuran orang yang tidak mau tahlil tapi mau berkatnya tahlil. Wake wong koyo ngono ya, Mas. Kata nggih. Watak, kan tahlilan tapi diterima. Sebenarnya saya ini gak pantas ngasih anjuran. Gimana? Yang pantas Gus, yang pantas saja. Pesan saya kepada semuanya yang mengikuti podcast ini, marilah kita beraswaja secara baik dan benar. Ingat bahwa aswaja itu bukan hanya dinilai dari aspek
dari aspek ibadah saja, tapi Allah juga akan menilai bagaimana kamu dari aspek bersosialisasi, bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan sesama manusia, dan bagaimana kamu baik kepada manusia yang lain. Apabila kita memiliki amalan yang kita yakini, itu datang dari guru kita lakukan, karena itu pasti punya dalil. Tapi apabila kita punya amalan orang lain yang kita tidak yakini kebenarannya, maka simpel aja. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang kamu ragu kepada sesuatu yang tidak kamu ragu. Karena itu marilah kita itu hidup di negara ini banyak sekali orang, banyak sekali kumpulan masyarakat. Mari kita berahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, meyakini ajaran ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah semaksimal mungkin, karena semua yang diajarkan oleh guru-guru kita itu pasti punya dalil, pasti punya sanad yang kuat. Mungkin kita tidak tahu, tapi belum tentu tidak ada. Tidak tahu dan tidak ada adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita nggak tahu, guru-guru kita pasti tahu. Dan amalan yang ada sampai sekarang, itu kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena itu memang terjaga turun-temurun, dan itu terbukti sampai saat ini bisa membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang rukun, tentram, aman, dan damai. Jadi mari kita yakini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, singkate tahlilan yo tahlilan, tibaan yo tibaan, manakipan yo manakipan. Yang kurang yakin ya nggak ikut nggak apa-apa, tapi ojo arep-arep berkati. Ya, yang penting kita tetap rukun, tetap aman, damai, karena inti dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah di situ. Gitu ya. Iya, terima kasih Gus Hatta. Penjelasannya luar biasa. Podcast kali ini saya enggak usah nyimpulkan sudah Gus. Sudah ini tadi anjuran dan kesimpulan sudah. Pokoknya yang penting Ahlussunnah itu sepertinya tadi ya sederhananya ya juga vertikal juga horizontal, juga ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada sesama makhluk Allah, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Kira-kira gitu Gus ya. Lain kali bisa nyambung lagi Gus. Amin. Sehat-sehat selalu. Allahumma barokah. Terima kasih Gus atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.